as long as it's with. Gemparkan dunia. Indonesia saatnya sedang menunggu untuk menerima 6 unit jet tempur Rafale tahap pertama. Membanggakan bangsa dan rakyat Indonesia, pesawat tempur Rafale yang sangat canggih tersebut tidak lama lagi akan segera dimiliki Indonesia. Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sektor pertahanan udara. Dalam langkah terbarunya, pemerintah telah mendapatkan kepastian bahwa Prancis bersiap untuk mengirimkan 6 unit jet tempur Rafale sebagai bagian dari kontrak pembelian yang telah disepakati tahap awal. Kecanggihan pesawat Rafale ini diharapkan akan memberi dampak peningkatan signifikan bagi kemampuan militer Indonesia, khususnya dalam menjaga kedaulatan wilayah udara negara kepulauan yang luas ini. Jet tempur Rafale yang dikembangkan oleh Dassault Aviation ini dikenal sebagai salah satu pesawat multirole terbaik di dunia. Dengan kemampuan untuk melakukan berbagai misi seperti serangan darat, pertahanan udara, dan pengintaian. Rafale sangat cocok untuk Indonesia untuk menghadapi tantangan geografis dan strategis sebagai negara maritim terbesar di dunia. Proses pengiriman 12 unit Rafale ini merupakan tahap awal dari rencana jangka panjang Indonesia dalam memperkuat Angkatan Udara. Secara keseluruhan, Indonesia berencana untuk mengakuisisi hingga 42 unit Rafale. Dalam kesepakatan yang mencakup transfer teknologi, pelatihan teknis, dan peningkatan infrastruktur pendukung. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional. Bukan hanya soal penguatan militer, kesepakatan juga mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis. Kedua negara telah menjalin kerjasama strategis di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan budaya. Namun kerjasama di bidang pertahanan kini menjadi salah satu pilar penting dalam hubungan tersebut. Mengingat dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks, kehadiran Rafale di Indonesia akan memberikan pesan tegas bahwa Indonesia serius dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, terutama di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Dengan teknologi canggih dan kemampuan tempur yang luar biasa, Rafale diharapkan mampu menjadi andalan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di kawasan. Masyarakat kini menantikan momen bersejarah ketika 6 unit Rafale pertama tiba di tanah air. Proses serah terima ini tidak hanya akan menjadi simbol penguatan militer Indonesia, tetapi juga menandai langkah maju dalam transformasi pertahanan negara. Dalam beberapa bulan mendatang, seluruh mata akan tertuju pada pangkalan TNI Angkatan Udara, di mana Rafale pertama kali mendarat membawa harapan baru bagi keamanan Indonesia. Kedatangan jet tempur Rafale ini juga akan diiringi dengan proses integrasi yang melibatkan personel TNI Angkatan Udara Indonesia, para pilot dan teknisi TNI AU, yang telah menjalani serangkaian pelatihan intensif di Prancis untuk menguasai pengoperasian, perawatan, dan taktik penggunaan pesawat ini. Langkah ini memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mengimpor alat utama sistem senjata alutsista modern, tetapi juga membangun kapasitas sumber daya manusianya untuk memaksimalkan potensi pesawat tersebut dalam jangka panjang. Penguatan sektor pertahanan ini akan mendukung posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik.
Keberadaan Rafale di Angkatan Udara tidak hanya akan memperkuat kemampuan militer, tetapi juga mengokohkan posisi Indonesia dalam diplomasi regional dan global. Selain kemampuan teknis, kehadiran Rafale juga akan memacu modernisasi armada TNI Angkatan Udara Indonesia secara keseluruhan. Dengan usia beberapa pesawat tempur lawas TNI sudah masuk masa pensiun, Rafale akan menjadi tulang punggung baru dalam menjaga wilayah udara nasional. Teknologi stealth, radar aktif AESA dan persenjataan mutakhir yang dimiliki Rafale memberikan nilai tambah signifikan dalam menjaga superioritas udara Indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga melihat pembelian Rafale sebagai peluang strategis untuk mengembangkan industri dirgantara lokal. Dalam kontrak kerjasama tersebut terdapat komitmen transfer teknologi yang memungkinkan Indonesia memperkuat kemampuan produksi dan perawatan alutsista secara mandiri. PT Dirgantara Indonesia, PT DI dan sejumlah mitra lokal lainnya diproyeksikan akan terlibat dalam proses ini membuka peluang kerja baru, serta memperkuat kemandirian industri pertahanan Indonesia. Namun di tengah antusiasme ini terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah pengadaan suku cadang dan logistik pendukung yang harus disesuaikan dengan karakteristik geografis Indonesia. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk program ini tidak mengorbankan kebutuhan penguatan sektor lain yang sama pentingnya. Langkah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di kawasan untuk terus meningkatkan kapasitas pertahanan mereka melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Terima kasih sudah nonton Teras Indonesia, bantu subscribe, like, dan share. Ya sahabat, mumpung masih gratis.